Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih akan mempelajari tentang mata pelajaran sejarah Indonesia. Materinya masih seperti yang kemarin, yaitu tentang manusia dan sejarah. Ya, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah masuk ke kehidupan manusia di dimensi waktu. Sekarang akan kita lihat di sini. Ya, selanjutnya adalah apa? Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, perubahan seperti yang kita tahu bahwa semua hal itu pasti akan selalu berubah. Seiring berjalannya waktu, kalian bisa lihat perubahan diri kalian sendiri. Kalian itu dilahirkan oleh ibu kalian ketika usia 1 tahun, mulai belajar, kemudian mulai berjalan, mulai melihat sesuatu di sekitar kalian, mulai bisa pembelajaran itu sepanjang hayat. Jadi manusia belajar itu sepanjang hayat sampai dia meninggal itu adalah proses pembelajaran. Jadi sangat panjang sekali, berliku-liku, banyak pelajaran yang bisa diambil dari yang namanya pengalaman. Makanya pengalaman itu adalah guru terbaik. Orang yang berpengalaman itu cenderung lebih bisa mensikapi sesuatu daripada orang pandai yang belum berpengalaman. Biasanya istilah bahasa Jawanya gonoran. Gonor. Nah, jadi kita masuk ke materi ini, kita akan membahas tentang kehidupan manusia yang senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Jadi hidup manusia itu selalu berubah. Nah, manusia itu selalu berubah dari yang lahir bayi kecil, bobotnya 29 on, kemudian setelah 1 bulan naik menjadi 4 kilo, kemudian naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, tumbuh, berkembang. Ada yang tambah tinggi, ada yang tambah gendut, ya, tumbuh itu ke atas, kalau ke samping itu namanya berkembang, ya. Seperti itu. Ya, ini intermezzo aja. Kemudian kita bisa lihat contoh berikut ini. Ya, ini ledakan bom yang terjadi di Jepang, di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Ini adalah kalian tahu kan bahwa ini adalah sesuatu yang menandakan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Jepang kui, ya ini sedikit cerita. Jepang kui adalah negara yang sangat kuat, ya. Mereka sangat percaya pada kaisar dan menganggap kaisar itu adalah kekuasaan tertinggi di bawahnya Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, kemudian menciptakan pemimpinnya, ya kaisar itu. Bahkan mereka rela mati demi kaisar. Bayangkan, dulu orang-orang Jepang itu mereka menggunakan bom di tubuhnya, kemudian meloncat ke kapal perang Amerika, kapal-kapal yang ada di laut, itu kemudian mereka meledakan diri, tujuannya agar kapal yang ditumpangi oleh orang-orang Amerika itu juga ikut meledak. Seperti itu ya. Jadi mereka sangat percaya pada kaisar. Nah, kalau dalam cerita samurai itu, ya kalian udah pernah lihat film samurai, itu ada semangat semangat mereka. Jadi mereka rela mati demi kaisar. Ya, kaisar bilang apapun langsung nih. Bahkan ketika kaisar bilang dia harus menancapkan pedang di jantungnya, itu juga akan dilaksanakan. Menurut orang-orang samurai, meninggal dengan cara tersebut adalah cara terhormat daripada terbunuh di medan perang. Mereka tidak mau jadi pengkhianat, orang-orang Jepang tidak mau. Jadi orang-orang Jepang itu sangat kuat sekali dalam bentuk nasionalismenya. Kemudian ini ada perubahan. Di sini perubahan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Perubahannya, dulu kota Hiroshima itu kan bagus, awalnya bagus, kemudian masyarakatnya banyak, kemudian tata ruangnya bagus juga, banyak hal yang bisa di sana dimanfaatkan fasilitasnya. Kemudian perubahannya menyebabkan kerusakan dan korban jiwa dari awalnya orang-orang sehat, kemudian akhirnya menyebabkan orang-orang sakit atau meninggal. Dari rumah-rumah yang bagus menjadi rumah-rumah yang hancur, dari sesuatu yang aman menjadi daerah yang paling kritis karena adanya ledakan nuklir. Jadi daerah-daerah yang terpapar nuklir itu tidak aman untuk kehidupan manusia. Karena apa? Karena nuklir itu bisa menyebabkan kanker,
kehancuran, kematian dan sebagainya. Yang terbaru kemarin adalah di Beirut, Lebanon ya. Kalau kalian lihat itu ada ledakan dari zat kimia sampai menyebabkan korban jiwa mencapai puluhan orang kan itu. Nah, itu adalah salah satu yang namanya kesalahan human error itu, nyimpen barang-barang yang seperti itu di daerah-daerah yang rawan, ya, daerah kota. Jadi ya menyebabkan korban jiwa karena ledakan yang sangat besar. Kemudian menandai kekalangan Jepang terhadap sekutu pada perang Pasifik. Jadi setelah ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ini, sekutu itu menang. Nah, Jepang kalah, telak dia oleh sekutu ditibari bom. Bahkan korban jiwanya mencapai 100.000 lebih orang meninggal. Ya, nah, kemudian ada tuguhnya sekarang ada monumennya yang setiap tahun diperingati. Setiap tanggal 6 dan 9 itu ada peringatannya, tapi tahun ini diperingati dengan protokol kesehatan karena adanya pandemi corona. Jadi kalian juga hati-hati anak-anak, tetap jaga kondisi kalian di rumah aja, nggak usah pergi-pergi, nggak usah main-main, lebih aman di rumah daripada nanti kalian pulang membawa virus-virus yang berbahaya itu membahayakan orang di rumah dan juga diri kalian sendiri. Kemudian selanjutnya adalah berlanjut. Nah, setelah berubah, perubahan itu pasti ada lanjutannya. Nah, seperti ketika kamu mendapatkan suka sama orang, mau ora seneng akhirnya seneng, kemudian kamu akan melanjutkan sesuatu ke tahap yang lebih tinggi lagi, PDKT atau itu kan. Kalau yang cowok biasanya ngasih bunga itu, seperti itu, ya kan. Nah, itu namanya berlanjut, dari berubah dari rasa tidak suka menjadi suka, kemudian ada rasa yang berlanjut. Nah, dengan cara apa, ya gitu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, keberlanjutan itu mengubah situasi politik di wilayah jajah Jepang. Nah, karena Jepang itu kalah, otomatis negara-negara yang dijajah itu wis mulai makar dia. Wah, Jepang kalah sama sekutu. Ayo kita melakukan serangan ke orang-orang Jepang. Mereka pasti udah kehilangan semangat, patah semangat ya seperti itu. Akhirnya negara-negara seperti Indonesia melakukan yang dilakukan Indonesia adalah memerdekakan diri. Ini muncul gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat kelihatan sekali. Jepang di Asia Tenggara kalah, sekutu menang, orang-orang di daerah jajahan tahu, akhirnya menyampaikan ke teman-temannya agar memerdekakan diri. Lanjut. Ciuh. Nah, konsep kronologis. Lihat kronologis seperti ini. Ya, saya lihat. Ya, perhatikan bagian berikut. Nah ini, pembentukan BPUK ini contoh aja ya. Nah ini. Kemudian kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke dalam Vietnam. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok dan Indonesia Merdeka. Nah, kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Jadi urutan kejadiannya ada. Dino iki, contoh, kamu hari ini berangkat study tour ke Bali, kan gitu. Kemudian tanggal 2 sampai ke Bali, kamu bertemu dengan teman kamu. Nah, kemudian tanggal 3 teman kamu yang kamu temukan di Bali itu ketemu teman kamu itu, kamu ajak makan-makan di Bali. Kemudian hari keempat setelah jalan ketemu itu akhirnya kamu pulang. Nah, sampai ke rumah kan itu ada kronologinya. Jadi peristiwa itu kejadian itu disusun berdasarkan urutan waktu. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 paling gampang seperti itu. Nah, pertama dibentuk PPKI dulu, kemudian tokoh Indonesia datang ke Dalat Vietnam, kemudian terjadi peristiwa penculikan di Rengas Dengklok, dan kemudian Indonesia memerdekakan diri. Jadi urutannya waktu. Jadi kronologi itu urutannya berdasar waktu. Ya. Susunannya nek gampangnya kronologi disusun berdasarkan urutan waktu itu paling gampang. Konsepnya seperti itu ya. Kemudian kita akan sampai ke ini dulu. Konsep diakronik. Apa yang disebut konsep diakronik? Nah, jadi setiap
peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti hubungannya dengan peristiwa lain. Nah, gini, konsep diakronik itu berarti bahwa setiap setiap apa yang terjadi itu pasti ada hubungannya dengan hal yang lain. Contoh seperti ini, ketika ada peristiwa tabrakan, ya, tabrakan motor dan mobil, otomatis yang menjadi pemeran utamanya atau pemeran di peristiwa tersebut ada motor dan mobil. Tapi imbasnya setelah tabrakan itu akan dibawa ke rumah sakit, kemudian akan mengabari keluarga. Nah, ya seperti itu kan. Itu kan setelahnya. Nah, setelahnya dan sebelumnya contoh seperti ini, tadi tabrakan motor dan mobil. Sebelumnya wong iku sing nabraki minum minuman keras. Nah, itu kan terus kemudian linglung, terus naik motor ugal-ugalan. Terus nah itu kronologisnya seperti itu. Kemudian eee, setelah itu dia ugal-ugalan nabrak mobil, lah kan itu. Jadi peristiwanya itu tidak cuma peristiwa ujuk tabrakan gitu aja tanpa sebab akibat, ndak. Tapi memang sudah ada peristiwa sebelumnya atau sesudahnya. Nah, itu pasti setiap peristiwa itu pasti ada penyebabnya. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa, mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dan sedikit keleluasaan ruang. Jadi setiap ini konsep diakronik ini adalah mengutamakan dimensi waktu. Jadi waktu itu menjadi hal yang utama. Nah, panjang bisa kita lihat. Dalam apa ya, konsep sejarah itu kan manusia itu berada di ruang dan waktu. Tapi dalam konsep diakronik ini lebih mementingkan konsep waktunya. Kemudian yang terakhir adalah konsep sinkronik. Nah, ini ya. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Kemudian sejak sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang pada konsep waktu saja, tapi juga meluas pada konsep ruang. Nah, ilmu bantu sejarah itu sangat banyak sekali. Ketika pendekatan sejarah, ketika kita menulis sejarah, kita harus pakai ilmu geografi untuk menentukan tempatnya, latarnya, kemudian menggunakan ilmu sosiologi untuk melihat kondisi masyarakatnya, kemudian menggunakan ilmu ekonomi untuk melihat kondisi ekonomi masyarakatnya, mata pencahariannya, dan sebagainya. Kemudian memakai konsep antropologi juga untuk melihat budaya manusia. Supaya bisa menjadi sebuah tulisan harus menggunakan ilmu bantu. Tidak bisa sejarah, ilmu sejarah saja tidak bisa. Karena penelitian nanti juga menggunakan ilmu bahasa, ilmu macam-macam lah banyak sekali dalam penulisan sejarah itu sangat lengkap karena sejarah adalah ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu biasanya saling berhubungan satu dan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Dalam penulisan sejarah tidak bisa ditulis sejarahnya saja, tapi pasti melibatkan yang namanya tadi tempat, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya itu pasti. Nah, konsep sinkronik ini menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Jadi semakin banyak ilmu bantu yang digunakan, itu penulisan sejarah itu akan semakin bagus dan luas, mantep. Nah, nanti bisa jadi cerita-cerita cerpen-cerpen sejarah itu bisa jadi seperti itu. Itu menggunakan konsep sinkronik. Ya, oke. Sekian dulu dari saya sesi pertemuan kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.